Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu anggota NSTC yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, belajar bareng, diskusi bareng bersama Muji Santosa Training and Consulting dalam membahas mengenai seputar pengadaan barang dan jasa. Pada siang kali ini kita akan belajar tentang integritas pengelola pengadaan barang dan jasa bersama Mas Sastio Aji Darmawan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan terima kasih juga selanjutnya saya sampaikan pada Pak Mudi Santosa yang memberikan kesempatan pada saya untuk sekian kalinya untuk memoderatori acara daring pada siang kali ini. Selawat serta salam senantiasa kita sanjung ajungkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum kita mulai acara kali ini agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyerap materi apa yang kita pelajari bersama, marilah kita berdoa sesuai dengan niat kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Dan marilah kita dengarkan bersama paparan dari Mas Sastio Aji Darmawan selama 45 menit ke depan sampai jam 3 kurang lebih. Kemudian nanti kita lanjutkan diskusi bareng mengenai integritas seorang pengelola pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya kepada Mas Sasto Aji Darmawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Satrio Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Muji Santosa yang juga sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini dan rekan-rekan lainnya dari manapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu berdinas. Perkenalkan, saya Sastio Aji Darmawan. Saya saat ini bertugas sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Saya fungsional, Bapak Ibu, di Kementerian Hukum. Dan kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama, saya ada di Jarum Integritas. Jarum Integritas itu adalah Jakarta Anti-Corruption Forum Integritas. Kebetulan dipercaya sebagai sekretaris forum. Kemudian saya juga kebetulan bergabung di Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia untuk Provinsi Jakarta. Di sana kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Publikasi dan Literasi Pengadaan. Dan terakhir saya kebetulan bersama teman-teman lainnya, bersama Pak Muji Santosa juga, Pak Satrio Tomo juga, dan rekan-rekan lainnya bikin komunitas. Ya, komunitasnya bernama Insan Pengadaan Anti Korupsi. Nah, mungkin karena latar belakang keseharian ini, eh, saya diminta untuk menyampaikan gagasan. Mungkin bukan sepertinya kalau mengenai ilmu baru tidak ya. Karena saya yakin Bapak Ibu pun sebenarnya bisa jadi bahkan sudah mempraktekkan, sudah mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari. Tapi yang saya sampaikan di sini bisa jadi hanya dari sudut pandang yang berbeda dan bisa jadi hanya untuk eh, mempertegas atau mengungkit kembali integritas yang sudah kita miliki selama ini. Saya ingin memulai diskusi kita siang hari ini dengan pertanyaan, mengapa pengelola pengadaan atau pelaku pengadaan perlu berintegritas? Nah, jawaban Bisa sederhananya, ditampilkan full screen, Mas? ya, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Ya. Oke. Mengapa pengelola pengadaan perlu berintegritas? Jawaban cepatnya atau jawaban sederhananya adalah
Karena kompetensi teknis saja itu tidak cukup menjamin pengadaan barang jasa kita bisa terlaksana dengan baik. Tidak cukup menjamin, tapi bisa saja terjadi ya. Bisa jadi terlaksana dengan baik. Cuman untuk menjamin 100% itu belum sampai ke situ. Jadi di sini kita perlu garis bawahi adalah yang selama ini kita pahami bisa jadi integritas itu bukan bagian dari kompetensi. Yang kita pahami kompetensi itu hanya mungkin sebatas merencanakan pengadaan, melaksanakan pemilihan, mengelola kontrak, melaksanakan swafola dan lain-lainnya. Nah, integritas terkadang itu luput dari pandangan kita bahwa ternyata dia juga bagian dari kompetensi. Nah, saya coba beri gambaran sedikit tentang integritas kita secara umum sebagai bangsa Indonesia. Dari hasil survei penilaian integritas tahun 2024, indeks integritas nasional kita ada di angka 71,53 atau yang menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu masih dikategorikan rentan. Terendah ada di Kabupaten Seram bagian timur, yaitu dengan nilai 52,93. Dan tertinggi itu ada di instansi Bank Indonesia dengan nilai 86,71. Nah, SPI yang rendah ini memberi gambaran kepada kita semua bahwa ada masalah pada integritas bangsa ini. Dari indeks SPI 2024, variabelnya ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama, variabel internal, variabel eksternal, variabel ekspor, dan faktor koreksi. Koefisien dari masing-masing variabel itu 30% untuk variabel internal, 33% untuk variabel eksternal, 37% untuk variabel ekspor, dan faktor koreksinya adalah minus 20%. Dari responden internal atau variabel internal, komponen-komponen penilaian yang dinilai atau aspek-aspeknya itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah, di mana pengelolaan PBJ, anggaran dan SDM menjadi area yang memerlukan atensi lebih untuk perbaikan. Hal ini tidak terlepas dari responden internal yang memberikan penilaian relatif rendah untuk tiga area tersebut. Selain itu, perhatian lebih atas lingkup pengelolaan PBJ, anggaran dan SDM menjadi keharusan karena nilai yang ada terkoreksi cukup dalam dari tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di gambar, pengelolaan PBJ itu ada di angka 64,83. Sementara pengelolaan anggaran ada di angka 70,84 dan pengelolaan SDM ada di angka 65,93. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, pengelolaan PBJ ada di angka terendah di antara semua kategori, di antara semua aspek yang dinilai. Ini baru dari responden internal. Bagaimana dari responden eksternal? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Sebagai gambaran lagi, SPI ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Output yang dihasilkan bukan hanya indeks, melainkan juga rekomendasi perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi. Di tahun 2024, SPI melibatkan 641 instansi pusat dan daerah dan 840.000 responden. Barangkali bisa jadi Bapak Ibu juga menjadi salah satu responden ini. Nah, tadi sempat dibahas, ada tiga variabel atau tiga dimensi, yaitu dimensi internal, eksternal, dan ekspor, serta faktor koreksi. Tadi kita baru bahas dimensi internal untuk memberikan gambaran betapa rendahnya dimensi pengelolaan PBJ kita pada SPI 2024. Sementara itu ada dimensi lain, yaitu ada dimensi eksternal yang mencakup transparansi dan keadilan layanan, integritas pegawai, dan upaya pencegahan korupsi. Sementara dari dimensi expert atau ahli, itu yang dinilai adalah integritas instansi. Dan dari faktor koreksi yang dinilai adalah prevalensi korupsi di suatu daerah atau instansi, dan integritas pelaksanaan SPI, yaitu apakah ada pengarahan atau pengkondisian jawaban responden. Ini pemanfaatan SPI untuk level nasional dan pemerintah daerah. Jadi sejak 2020, SPI ini sudah masuk dalam RPJMN dan salah satu program prioritas nasional. Sejak 2021, SPI sudah menjadi indikator dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sejak 2021 juga sudah menjadi referensi dalam pemberian dana insentif daerah untuk pemerintahan daerah yang berprogres atau yang indikatornya berwarna hijau. Nah, di level organisasi di masing-masing instansi, SPI juga sudah menjadi indikator kinerja utama atau IKU, capaian organisasi. Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM salah satunya yang menetapkan SPI sebagai IKU. Dan juga di level organisasi, SPI dijadikan referensi untuk menyusun kebijakan anti korupsi atau perbaikan tata kelola di level organisasi. Tadi sudah dijelaskan tentang dimensi internal. Nah, di dimensi eksternal serta ekspert dan faktor koreksi, kita bisa lihat nilai-nilainya cukup meningkat. Jadi saya bisa kasih gambaran begini Bapak Ibu. Dimensi internal adalah kita sendiri yang menilai instansi kita, gitu ya. Kita sendiri orang dalam yang menilai itu ternyata menganggap wah integritas di instansi kita masih cukup rendah seperti itu. Sementara orang lain menilai eksternal, responden eksternal atau instansi lain menilai instansi kita itu ternyata cukup baik. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri, kesimpulan cepat gitu ya. Ternyata ya pandai kita menutupi lemahnya integritas itu. Nah, selanjutnya di responden expert itu sejalan dengan responden internal, di mana integritas instansi dianggap masih cukup rendah atau dengan nilai 69,68. Berbeda dengan eksternal tadi nilainya masuk kategori hijau semua ya, di atas 80 semua. Nah, di faktor koreksi nilai prevalensi korupsi itu meningkat dari 2023 yang semula 0,5 menjadi 1,08. Kemudian integritas pelaksanaan SPI itu menurun dari 4,09 di 2023 menurun jadi 3,38. Ya, ini tadi sudah dibahas responden eksternal. Nah, kita fokus ke pengelolaan PBJ saja. Di dimensi internal, pengelolaan anggaran PBJ dengan nilai 64,83 itu terdiri dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, pemilihan sudah diatur untuk penyedia tertentu. Itu nilainya sangat rendah, 58,54. Kemudian ada kualitas barang tidak sesuai, nilainya 55,83. Kemudian pemenang punya hubungan dengan punya hubungan kekerabatan dengan pemegang kepemimpinan atau kekuasaan, yaitu 48,14, nilainya paling rendah di antara yang lain. Kemudian yang terakhir yang cukup rendah adalah vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait atau gratifikasi atau suap dengan nilai 62,63. Kemudian di dimensi expert, karena kalau di dimensi eksternal kita nilainya baik semua, di dimensi expert, pengelolaan PBJ dinilai melalui aspek kualitas, transparansi, dan akuntabilitas PBJ yang nilainya 66,22 atau yang dilingkari garis putus-putus hitam ini. Nah, komponen rendah pada indikator pengelolaan PBJ ada pada pengaturan pemenang, kualitas barang, hubungan kekerabatan, dan suap atau gratifikasi. Ini poin yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian dari hasil SPI 2024 ya, dari interpretasinya kita bisa mendapatkan informasi tentang PBJ bahwa responden menyatakan masih sering terjadi pengaturan ketidaksesuaian kualitas barang dengan harga dan adanya pemberian sesuatu dari vendor ke penyelenggara dalam proses PBJ, di mana tingkat frekuensinya 54,32% responden bilang sering frekuensi penyedia memberikan sesuatu untuk pihak terkait. Kemudian untuk frekuensi PBJ diatur untuk penyedia tertentu, 51% responden bilang sering terjadi. Terus selanjutnya di tingkat frekuensi barang jasa tidak bermanfaat, ini cukup baik ya, karena 56,30% itu bilang responden itu jarang terjadi. Artinya semua barang jasa mayoritas bermanfaat. Tapi di tingkat frekuensi kualitas barang tidak sesuai dengan harga, itu 56,21% responden bilang sering terjadi. Hanya 43,79% yang bilang jarang terjadi. Masih mayoritas kualitas barang tidak sesuai dengan harga. Nah, ini data total kasus dari KPK. Datanya saya ambil per 9 Mei tahun 2025, di mana
dominan terjadi kasus korupsi itu adalah yang pertama, tertinggi pertama ada di gratifikasi atau penyuapan. Di peringkat kedua ada di pengadaan barang jasa atau kerugian negara. Nah, ini yang sering jadi perdebatan ya, atau bukan perdebatan sih, yang kita sesalkan gitu. Terjadi eh, kerugian negara itu diproses melalui tipikor. OECD sendiri itu sudah mengeluarkan bahwa strategi untuk mencegah korupsi itu memang ada, yang pertama adalah integritas, yaitu bagaimana kita mengacu, para pelaku pengadaan, para pengelola pengadaan mengacu pada penegakan standar etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua baru masuk ke transparansi, yaitu mendorong akuntabilitas, menjamin akses terhadap informasi, dan memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi secara setara. Selanjutnya, OECD juga mengusulkan bahwa pengadaan barang jasa yang bebas dari korupsi itu harus melakukan penyederhanaan prosedur, yaitu menyamakan persaingan antara dunia usaha dan sekaligus menghilangkan peluang korupsi. Selanjutnya, OECD juga mengusulkan pengadaan barang jasa harus melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menumbuhkan kepercayaan publik. Kemudian OECD juga mengusulkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang sudah kita adopsi selama ini, sudah kita lakukan. Memang tujuannya untuk meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung, meningkatkan jangkauan dan persaingan, serta memudahkan deteksi penyimpangan. Contohnya seperti katalog versi 6 yang saat ini sedang tahap pengembangan ya. Itu nantinya digadang-gadang akan mampu mendeteksi anomali-anomali dalam proses pengadaan melalui processing atau melalui katalog elektronik. Dan terakhir adalah pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah mendukung akuntabilitas dan meningkatkan integritas, serta menghasilkan bukti mengenai kinerja dan efisiensi siklus pengadaan. Nah, dari semua usulan OECD ini, transparansi sebenarnya kita sudah lakukan. Ya, buktinya bahwa banyak pengadaan kita mayoritas sudah melalui sistem elektronik. Penyederhanaan prosedur mungkin juga sudah berjalan. Salah satunya juga dengan e-purchasing yang relatif mudah, lebih mudah dibandingkan metode-metode lainnya. Kemudian melibatkan banyak pemangku kepentingan, dalam hal ini bukan hanya pemerintah sendiri, tapi juga LKPP juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, contohnya kalau di pusat dan mungkin di daerah juga pemerintah daerah, tapi juga masyarakat untuk mengawasi pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu sebenarnya sudah diawasi oleh banyak LSM atau ormas ya. Salah satunya mungkin Indonesia Corruption Watch, itu mereka punya platform untuk mengawasi tender-tender yang tayang di SPSP, dan mungkin juga masyarakat lain, organisasi kemasyarakatan lain yang dengan platformnya yang tersendiri. Kemudian pengadaan barang jasa kita juga sudah menggunakan teknologi informasi dan mungkin pengawasan dan pengendaliannya yang sudah berjalan tapi mungkin belum maksimal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana integritas kita diukur? Padahal tadi di awal saya sudah jelaskan, ya SPI kita masih rendah. Survei penilaian integritas kita rendah. Bagaimana kita mengukur integritas ini? Bagaimana kita mengatakan bahwa kita sudah berintegritas? Ya. Dan selanjutnya bagaimana cara meningkatkan integritas untuk mencegah korupsi dalam PBJ ini? Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan untuk memandu kita, memandu langkah kita untuk tetap berada pada jalur integritas. Ya, diantaranya ada Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, kemudian ada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK WBBM. Ada juga Peraturan Menteri Pan RB nomor 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN, dan di antara lainnya adalah Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN.
Di Perpres kita sendiri, Perpres 46 tahun 2025, tentang perubahan kedua Perpres 12 tahun 2000, sorry, Perpres 16 tahun 2018, di pasal 7 sudah mengatur tentang etika para pelaku pengadaan. Jadi regulasi kita sebenarnya sudah tidak kurang-kurang memandu langkah kita untuk kita berada pada jalur integritas. Tapi ternyata masalahnya masih terjadi. Seperti tadi yang diinterpretasikan dari hasil survei penilaian integritas. Masalahnya ada 5 ini. Pengkondisian proses PBJ, ada hubungan kekerabatan, ada pengaturan HPS dan adanya kemahalan harga, ada kualitas hasil PBJ yang tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak bermanfaat, dan adanya risiko gratifikasi atau suap dari vendor. Nah, bagaimana strategi pencegahannya? Ya, merujuk pada OECD tadi, saya coba menyederhanakan. Jadi yang pertama, eh, strateginya adalah ya menguatkan regulasi. Ya. Kemudian strategi yang kedua adalah eh, menguatkan implementasi penggunaan aplikasi atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ya menguatkan implementasi dan supervisi konsisten dengan regulasinya dan perketat pengawasannya seperti itu. Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu penguatan kompetensi. Saya refresh sedikit tadi di awal, saya sempat bilang, eh, kalau mau pengadaan barang jasa kita berjalan dengan baik, eh, kompetensi teknis saja tidak cukup menjamin. Harus ada kompetensi lain. Nah, ini yang bicara adalah Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Di pasal 2 dijelaskan langsung bahwa dalam menyelenggarakan manajemen ASN yang berbasis sistem merit, sistem yang kita impikan ya, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi ASN. Di pasal 3-nya dijelaskan lebih lanjut, standar kompetensi ASN itu meliputi yang pertama identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Nah, di pasal 4-nya, kompetensi jabatan terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Jujur, sebelum saya baca Permenpan RB ini, yang saya tahu ketika saya harus menjadi pengelola pengadaan hanyalah kompetensi teknis saja. Yang penting saya bisa nyusun HPS, nyusun apa spesifikasi teknis atau KAK, rancangan kontrak dan seterusnya sampai tender, sampai nanti ke pengelola kontrak. Saya pikir menjadi pengelola pengadaan cukup dengan bisa itu, cukup dengan ya ikuti aja aturannya, pedomannya, ikuti saja. Tapi ternyata saya tidak sadar ada istilah lain lah ya, istilah dulu aja kita pahami. Istilah lain yang sebenarnya harus saya miliki juga nih. Dan pada saat itu saya belum berpikir perlu nggak sih gitu ya. Nah, apa sih kompetensi teknis itu? Kompetensi teknis itu menurut Permenpan RB Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang spesifik berkaitan dengan bidang jabatan. Ini diatur di Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 kalau kita sebagai pengelola pengadaan, sebagai pengelola PBJ, fungsional pengelola PBJ. Nah, kompetensi manajerial itu tidak diatur di LKPP karena LKPP hanya mengatur kompetensi teknis. Kompetensi manajerial itu diatur secara umum bagi seluruh ASN di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Di mana apa itu kompetensi manajerial? Yaitu pengetahuan, keterampilan dan atau sikap untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Di sini saya cetak tebal, memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sekedar informasi saja, kompetensi manajerial itu bukan hanya untuk pimpinan lembaga, bukan hanya untuk pejabat pengawas administrasi gitu ya, atau pimpinan tinggi, enggak. Kompetensi manajerial diberikan bahkan untuk calon ASN atau CPNS. Jadi dia ada level-levelnya. Nah, terakhir kompetensi sosial-kultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Ini lebih karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ini untuk menyikapi kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, ini di lampiran 2 Permenpan RB nomor 38 2017.
Kompetensi manajerial itu terdiri dari 8 kompetensi. Yaitu yang pertama saya beri lingkaran hitam adalah integritas, Bapak Ibu. Nomor satu adalah integritas. Jadi saya ulangi lagi, kompetensi manajerial ini bukan hanya diberikan untuk pejabat atau pimpinan lembaga, tapi juga dari awal ya, dari level pegawai terendah, memang harus sudah punya integritas. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah dapat kompetensi ini atau pernah dapat pendidikan ini? Sudah pernahkah kita melakukan pengembangan kompetensi manajerial ini? Mungkin banyak di antara kita yang belum eh, mendapatkan itu atau melakukan pengembangan itu. Integritas itu apa sih? Di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, integritas diartikan sebagai konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Nilai kita itu sekarang sudah diseragamkan ya, Bapak Ibu ya. Yang berakhlak itu, core values kita adalah berakhlak, berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, apa namanya, kolaboratif, dan seterusnya. Ya, tapi mungkin di organisasi Bapak Ibu punya biasanya tuh nilai-nilai sendiri. Kayak Polri punya presisi, ya. Kalau Kementerian Hukum punya pasti, ya. Sebelum hadirnya berakhlak itu ya. Apapun itu tujuannya pasti baik. Ya. Nilai-nilai itu, nilai norma dan atau etika organisasi itu tujuannya pasti baik. Ya, yang pertama pasti ya untuk meningkatkan integritas. Kemudian integritas dari pengertian lain, dari regulasi lain, yaitu SKKNI 303 2016, ini diartikan juga bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Ya. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Jadi bukan lagi dimiliki oleh pemimpin saja, Bapak Ibu. Bukan lagi dimiliki oleh ASN saja, tapi harus masyarakat. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini diatur dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bukan standar kompetensi ASN aja. Jadi semua yang ada dalam usia produktif yang bekerja idealnya harus punya integritas. Nah, di SKKNI 2016, integritas dirumuskan dalam 9 nilai anti korupsi. Kalau KPK biasanya kami di kalangan penyuluh ketika dapat pendidikan, ya, pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas, cara menghafalnya ya seperti anak SD, Pak, Bu. Disingkat-singkat. Cara menghafalnya Jumat bersepeda kakak. Apa itu? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Itu 9 nilainya. Ya, kalau nilai intinya sebenarnya jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian ada nilai etos kerjanya, ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Dan nilai sikapnya adalah berani, peduli, adil. Nah, orang yang berintegritas harus punya 9 nilai ini. Ya, dan harus saling terintegrasi satu sama lain. Balik ke Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, tadi saya sempat bilang bahwa level pegawai terendah pun sudah harus punya kompetensi manajerial. Nah, untuk integritas saja, untuk kompetensi integritas saja, di level satu integritas dimaknai yaitu dengan mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Di level 5 ASN itu dianggap atau didorong untuk memiliki integritas, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Tentu tidak semua ASN bisa mencapai level ini karena mungkin tidak semua ASN jadi pemimpin di level nasional seperti itu ya. Bisa jadi hanya di level organisasinya atau daerahnya. Tapi paling tidak harusnya di level satu kita semua harus sudah melewati level satu. Paling tidak harus naik ke level 2. Kalau level satu saja itu hanya untuk kapasitas pribadi, berarti di level berikutnya kita harus bisa eh, menasihati orang, mengajak orang juga untuk berintegritas. Nah, balik ke tadi ya, rumusan standar kompetensi atau kompetensi jabatan.
Kalau di kompetensi teknis, pengelola pengadaan menurut Perlem 7 tahun 2021 itu harus punya indikator kompetensi perencanaan atau jenis kompetensi perencanaan dan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Di kompetensi manajerial, ya kita harus punya ini, integritas. Kemudian ada kerjasama dan nilai-nilai kompetensi lainnya. Kalau di kompetensi sosial-kultural itu hanya sifatnya apa namanya kompetensi-kompetensi yang mendukung perekat bangsa. Ya. Nah, kalau kita bicara langsung ke terapannya, terapan dalam setiap tahapan pengadaan, integritas itu harus dimulai pada saat sejak penugasan, Bapak Ibu. Penugasan kita sebagai PPK, kah? Penugasan kita sebagai Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, atau bahkan KPA sekalipun, apakah sudah terintegritas? Apakah sudah berdasarkan kemampuan? Apalagi sekarang sudah ada syarat sertifikat kompetensi, syarat mungkin pengalaman, syarat mengikuti pendidikan pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Apakah kita sudah memenuhi itu? Kemudian masuk ke tahap identifikasi kebutuhan juga eh, integritas juga diperlukan. Apakah yang kita identifikasi ini benar-benar kebutuhan, bukan keinginan? Gitu. Kemudian begitu seterusnya di penyusunan spek teknis, HPS, rancangan kontrak, syarat pemilihan, apakah diskriminatif atau tidak, evaluasi dokumen penawarannya itu terbuka atau tidak, atau sesuai dengan dokumen pemilihan atau tidak, syarat pemilihan atau tidak, pemantauan kontraknya bagaimana, pemeriksaan hasil pekerjaan bagaimana, dan pembayarannya bagaimana. Kalau Pak Muji Santosa itu sering sharing sama kita 5L ya. Terakhir itu lengkap tidak bermasalah. Maka itu lunas, sorry, lunas tidak bermasalah. Nah itu kan masuk ke tahap pembayaran. Artinya dari awal sampai akhir, ya memang harus punya integritas. Nah, kita balik ke tadi yang ide yang sempat saya sampaikan di awal. Kita terlalu fokus pada pengembangan kompetensi teknis, namun mungkin ya kita luput pada pengembangan kompetensi integritas. Nah, bagaimana cara mengembangkan kompetensi integritas tersebut? Nah, ini ada beberapa eh, layanan ya yang disediakan oleh baik LKPP sendiri, yaitu dengan pelatihan anti korupsi dan pencegahan korupsi atau yang disingkat AKPK. Ini sudah ada di e-learningnya LKPP. Di KPK sendiri untuk lingkup yang lebih luas, bukan hanya ASN tapi juga masyarakat, ini bisa bebas diakses e-learning pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa mengikutinya, ya, gratis dan kapan saja, tidak terikat waktu. Tapi ada juga yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat, yaitu Indonesia Corruption Watch salah satunya. Mereka bikin akademi anti korupsi. Ini sama, ini bisa diakses oleh siapapun. Bahkan kalau ini bisa diakses oleh pelajar, ya pelajar utamanya yang mungkin sudah SMA sederajat, ya, supaya bisa memahami materinya. Tapi kalau di bawah SMA mungkin belum. Ya ini banyak kalau dia lebih ke apa namanya tematik, misalkan korupsi dan konflik kepentingan. Basmi korupsi selamatkan bumi ini berarti terkait dengan sumber daya alam. Terus juga ada perempuan garda terdepan anti korupsi. Nah, ini lebih ke peran perempuannya. Dan banyak ya, banyak materi-materi tematik lain. Silakan dikunjungi websitenya Akademi Anti Korupsi. Nah, ketiga tadi adalah pintu masuk pertama untuk kita bisa mengembangkan integritas, kompetensi integritas. Ya, kita belajar dulu integritas itu apa. Ya, yang lebih kental sebenarnya kalau saya bukan karena saya penyuluh anti korupsi, tapi karena saya memang sudah mengikuti e-learningnya, yang lebih kental bicara tentang integritas sebenarnya adalah di e-learning pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. Nama integritas sendirinya sudah melekat di nama e-learningnya. Mereka mencantumkan integritas itu ada di modul keempat, dan modul kelima itu adalah bentuk aksinya, aksi integritas kita.
Di modul kelima ini disinggung, ya di learning padi disinggung tentang sertifikasi penyuluh anti korupsi. Apa sih penyuluh anti korupsi? Nah, tadi sempat di awal saya perkenalkan diri saya bahwa saya juga aktif sebagai penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai anti korupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk masyarakat, ASN, APH, dan lain-lain. Jadi tidak terbatas hanya untuk pengelola pengadaan saja ya Bapak Ibu, ya. Untuk menjadi agen perubahan dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini sejalan dengan tadi yang ada di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, di mana integritas di level tertinggi kita harus bisa memberikan contoh menjadi role model untuk level nasional. Kalau level 5 saja untuk nasional, berarti di level 4, level 3, level 2, mungkin itu adalah level di mana kita bisa eh, menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada keluarga kita, orang di sekitar kita, rekan kerja kita, seperti itu. Dan yang tertinggi baru di level nasional. Nah, ini sudah sejalan dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi sebenarnya yang saya lakukan, meskipun dengan label penyuluh anti korupsi, tapi juga sekaligus menjalankan amanah Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Coba kalau kita lihat jumlah pengelola pengadaan se-Indonesia. Data per 3 Juni tahun 2025 dari websitenya IFPI ya, ada 5.805 member secara keseluruhan. Tapi yang aktif hanya 2.182. Dan ada yang juga kadaluarsa keanggotaannya karena harus diperpanjang ya setiap tahun, itu ada 3.076. Terus juga kalau kita melihat data ahli pengadaan, ini saya peroleh dari Ikatan Ahli Pengadaan. Websitenya Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, ya. Di sini datanya tidak disajikan secara numerik, tapi langsung namanya. Ada 79 halaman, ya, di mana satu halaman terdiri dari 9 orang. Ya, kalau kita kali saja 79 kali 9 berarti ada 711 orang ahli pengadaan yang tercatat sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan. Kalau kita jumlahkan ya, pengelola pengadaan dengan ahli pengadaan ya, yang kompeten ya, itu jumlahnya kurang lebih 6.000 orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan koruptor, yang per data per 9 Mei tadi ya, itu baru 2.000 orang. Bukan baru, mudah-mudahan hanya 2.000 orang. Kita masih menang banyak Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita mengamankan pengadaan kita, ya, harusnya kita bisa menang melawan koruptor yang hanya 2.000 orang itu. Karena jumlahnya jauh lah, jauh. Dan nggak mungkin 2.000 orang ini dibantu, koruptornya dibantu malaikat kan nggak mungkin. Paling dibantu kroni-kroninya. Beda kalau sama perang Badar ya, meskipun umat muslim jumlahnya sedikit dibantu malaikat. Tapi enggak, ini kita jumlahnya banyak. Harusnya kita bisa menang. Harusnya pengadaan kita di SPI atau di survei-survei lainnya itu integritasnya tinggi. Tapi kenapa kita belum bisa? Itu PR buat kita semua. Nah, salah satunya yang sering kali kita alami ya, kita berpendapat bahwa percuma berintegritas kalau pemimpinnya nggak berintegritas. Saya sebut saja langsung misalkan, percuma kita sebagai pokja pemilihan itu berintegritas kalau KPA-nya nggak berintegritas atau PPK-nya nggak berintegritas. Yang notabene lebih tinggi jabatan dari kita, yang kita anggap pemimpin. Nah, saya coba mau mengajak Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah pernah dengar ini. Kita harus pandai-pandai mengenali siapa sih pemimpin kita yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita menganggap beliau-beliau pemimpin, iya betul, pemimpin dari sisi pejabat atau atasan kita di organisasi. Tapi siapa pemimpin kita yang sesungguhnya sebenarnya? Nah, dari salah satu buku bagus yang saya baca, karya Simon Sinek, judulnya Start With Why. Subjudulnya bilang, Start With Why ini adalah cara pemimpin besar menginspirasi orang untuk bertindak. Dalam diskusi kita kali ini, yang menginspirasi orang untuk berintegritas. Nah, pemimpin yang didefinisikan oleh Simon Sinek adalah pemimpin yang efektif menginspirasi orang lain dengan menjelaskan mengapa mereka melakukan sesuatu, bukan hanya apa atau bagaimana.
Pemimpin dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti karena mereka ingin melakukannya, bukan karena mereka dipaksa atau dimanipulasi. Ayo coba kita eh, muhasabah, kita ukur diri kita sendiri. Kalau kita menjalankan tugas sekarang itu karena dipaksa, baik itu dipaksa oleh regulasi, dipaksa oleh atasan, dipaksa oleh keadaan, atau karena kita terinspirasi sama pemimpin kita. Nah, bisa jadi kalau kita sudah bisa memahami ini, pemimpin kita yang sesungguhnya dalam arti kita sedang melaksanakan tugas, bukan pemimpin yang duduk di sebagai atasan di organisasi kita. Bisa jadi pemimpin saya Pak Muji Santosa loh. Meskipun beliau nggak pernah jadi atasan saya. Karena apa? Karena Pak Muji Santosa menginspirasi saya. Kalau bikin apa mengerjakan pengadaan itu harus 5 L dan matamu. Wah, benar ya. Benar kata Pak Muji. Saya terinspirasi sama Pak Muji. Maka pemimpin saya adalah Pak Muji dalam hal melaksanakan tugas. Tapi dalam hal yang lain mungkin ya ada porsinya masing-masing. Maka itu kita harus pandai-pandai menilai siapakah pemimpin kita yang sesungguhnya. Simon Sinek melanjutkan, manipulasi menggunakan rasa takut, tekanan sosial, atau bahkan pesan aspiratif untuk mendorong perilaku. Sementara inspirasi memberikan tujuan dan alasan yang lebih mendalam, sehingga orang akan melakukan sesuatu karena mereka ingin melakukannya, bukan karena mereka terpaksa. Di halaman yang lain, Simon Sinek bilang, memimpin saat Anda tidak memegang kendali adalah tentang pengaruh, bukan otoritas. Kepemimpinan dibangun di atas fondasi kepemimpinan diri, tempat Anda memupuk kualitas seperti kesadaran diri, akuntabilitas, dan ketahanan. Dengan berfokus pada membangun hubungan yang tulus, mengambil inisiatif dan berkomunikasi secara efektif, Anda dapat memberikan pengaruh dan menginspirasi orang lain terlepas dari posisi formal Anda. Bisa jadi Anda hanya ketua pokja pemilihan, bisa jadi Anda hanya pejabat pengadaan, tapi justru Anda yang menginspirasi KPA Anda yang menginspirasi PPK Anda. Bisa jadi kayak Pak Muji yang mungkin nggak pernah jadi atasan saya, tapi saya terinspirasi oleh Pak Muji. Kan begitu. Jadi, ayo melalui forum ini, pada Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai menginspirasi. Bisa jadi dari pengalaman hidup Bapak Ibu, ada pesan-pesan berharga yang bisa ditularkan kepada orang lain. Ya mungkin Bapak Ibu tidak terlalu pandai bikin HPS, tidak terlalu pandai bikin spek teknis dan yang lain, tapi Bapak Ibu punya integritas. Integritas itu tolong ditularkan kepada yang lain, jangan disimpan sendiri. Karena integritas itu bisa mencapai level tertingginya ketika bisa ditularkan kepada orang lain, bukan hanya disimpan untuk diri sendiri. Waktunya masih ada, Pak Satrio? Masih, Mas. Masih ya. Izin Masih saya lanjutkan sedikit 15 menit. sedikit lagi. Ya, Oh, ya. oke, salah cukup. Ya, saya coba mengutip salah satu teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald L. Tracy, di mana korupsi itu sebenarnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada opportunity, yang kedua atau peluang, yang kedua ada pressure atau motivasi, yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Opportunity ini berdasarkan self experience atau pengalaman pribadi ya. Saya merasa saya pernah berada di fase di mana faktor peluang untuk melakukan korupsi itu lebih dominan daripada faktor yang lain, yaitu ketika saya merasa kayak saya masih bodoh, saya tertinggal atau terbelakang, dan saya berada di lingkungan yang memiliki budaya koruptif secara turun-menurun. Tapi saya juga pernah berada di fase di mana motivasi untuk melakukan korupsi itu faktor terbesar di antara faktor-faktor yang lain. Yaitu ketika saya merasa diri saya miskin, atau justru karena gaya hidup saya yang terlalu mewah, atau karena keserakahan, dan juga mungkin karena ada paksaan, ancaman, atau intervensi dari pihak lain. Dan yang terakhir, saya juga pernah berada di fase rasionalisasi, di mana faktor rasionalisasi lebih besar di antara faktor yang lainnya, yaitu ketika kita egois.
atau kurang peduli sama kondisi bangsa ini, atau kita cari aman aja karena malas berkonflik, takut dipindahin ke bagian yang lain gitu kalau berani apa namanya tidak berani melawan arus, atau merasa diri kita ya sudah benar aja, yang penting diri kita benar, yang lain salah bodo amat. Coba Bapak Ibu koreksi atau nilai diri sendiri, apakah Bapak Ibu pernah berada di fase itu? Nah, ini yang tadi ya saya sampaikan. Saya merasa pernah berada di fase ketika saya terjebak dalam kebodohan, dan tapi juga ada di lingkungan yang budayanya sangat koruptif, yaitu di mana masuk pendengaran hanya berbekal kompetensi teknis tadi. Yang penting lulus diklat PBJ dasar, ahli pengadaan itu ya, dengan predikat L berapa dulu? L4. Ya, kalau dulu kan pakai LL ya, L2, L4, L5 gitu ya. Setelah itu udah merasa paling hebat pengadaan gitu. Merasa siap masuk ke pengadaan. Dan ternyata budayanya juga sudah sangat kronis ya, gratifikasinya sudah mengakar. Nah, lanjut di fase berikutnya, saya mengalami fase di mana ya kebodohan itu masih ada, budaya itu masih ada, tapi diperparah dengan gaya hidup, intervensi dari pihak luar, dan juga merasa benar juga, di mana kita berusaha atau saya berusaha sejajar dengan yang lain, terlena karena apresiasi dari atasan, jadi menganggap ya ini benar-benar saja gitu. Dan yang terakhir, saya pernah mengalami fase di mana tahu dan berani menolak perbuatan koruptif, tapi masih bantu pihak lain untuk melakukan hal itu. Tujuannya ya karena alasannya karena cari aman dan merasa ya sudah yang saya lakukan ini sudah benar kok. Yang penting saya nggak gitu, tapi masih bantuin orang lain. Mungkin ada yang mengalami fase-fase serupa dengan saya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu, atau sekarang masih mengalami itu, atau sudah tidak mengalami itu, saran saya temukan titik baliknya atau temukan pengungkitnya. Karena kalaupun sudah menemukan titik balik, nggak boleh kita merasa nyaman sudah gitu ya. Tapi kita harus cari pengungkitnya terus supaya integritas ini makin meningkat. Nah, bagi yang belum menemukan titik balik, saya coba kasih tips yang pertama, tanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berintegritas atau ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Seperti tadi bukunya Simon Sinek, Start with Why. Mulai dengan kenapa. Cari alasannya. Terus juga tadi di awal paparan saya, kenapa kita harus punya kompetensi integritas. Mulailah dengan mengapa, cari alasannya Bapak Ibu. Nanti lebih tinggi lagi pertanyaan, kenapa kita diciptakan di dunia ini? Bukan hanya kita harus berintegritas atau ikut serta dalam pemberantasan korupsi, tapi kenapa coba kita hidup? Toh dunia ini diciptakan untuk kiamat kok, untuk dihancurkan. Di daerah Bapak Ibu mungkin banyak pegunungan, ya alamnya hijau, ya sumber daya alam yang melimpah gitu ya, banyak nikel, banyak emas gitu. Tapi kan nanti kiamat hancur. Terus buat apa Tuhan menciptakan sesuatu yang indah ini, tapi kok pada ujungnya dia untuk dihancurkan? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan-pertanyaan itu. Mulailah dengan kenapa. Start with why. Nah, saya bantu lagi. Kalau saya pertanyaan tadi saya sampaikan ke diri saya menemukan alasan-alasan sebagai berikut. Kenapa saya harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi atau kenapa saya harus berintegritas? Yang pertama, saya ini warga negara Indonesia. Jadi orang yang ikut serta dalam memberantas korupsi, apapun caranya, sebenarnya telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Kenapa? Itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh sebab itu, maka saya agak lupa kalimatnya, ya, tapi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, apa bedanya koruptor sama penjajah kalau gitu? Mungkin kalau penjajah zaman dulu ya Belanda, Jepang beda warna kulit, beda bentuk mata, gitu ya, beda bahasa kelihatan. Tapi koruptor itu sama-sama mengeruk kekayaan kita, mengeruk kekayaan alam kita, merugikan bangsa kita, memiskinkan generasi kita. Cuma bedanya mereka warna kulitnya sama, ngomongnya pakai bahasa yang sama. Tapi apa bedanya mereka dengan penjajah? Jadi kita kalau melawan korupsi sama halnya dengan melawan penjajahan.
Yang kedua kewajiban sebagai ASN. Ya karena kita digaji oleh negara gitu ya, sudah seharusnya menjaga nama baik negara, sudah seharusnya menjaga amanah yang diberikan oleh warga negara kepada kita. Kalau kita ikut serta justru mengkhianati itu, nggak pantas kita jadi ASN. Terus yang ketiga, kewajiban umat beragama, Bapak Ibu. Kebetulan saya Muslim, eh, dan saya juga sering dikasih nasihat-nasihat dari Pak Muji Santosa dan Bapak Ibu yang lain. Ikut serta memberantas korupsi berarti menjalankan kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena beriman dan beramal soleh aja nggak cukup. Surat dalam Al-Quran yang sering kita baca mungkin yang agak pendek lah, pendek sekali, bukan agak pendek. Wal asr, ya kan? Demi masa. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tapi nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi beriman dan beramal soleh aja nggak cukup. Rugi kalau kita cuma beriman dan beramal soleh. Harus ditambah dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam konteks integritas atau pemberantasan korupsi, ya ini caranya. Menyebarkan nilai-nilai integritas atau pesan-pesan anti korupsi. Dan yang terakhir adalah kewajiban sebagai manusia. Mungkin saya nggak terlalu tahu sejarah pendirian negara ini, penjajahan di era sebelumnya. Mungkin saya juga nggak tahu. Saya bukan ASN. Mungkin saya juga orang yang nggak terlalu taat beragama. Tapi kita kan manusia. Saya kan manusia. Korupsi itu, Bapak Ibu. Kalau COVID itu membunuh banyak nyawa gitu ya dalam satu waktu gitu ya, dalam waktu singkat, dalam jumlah besar. Gak jauh beda, bedanya dengan korupsi itu membunuhnya perlahan karena dengan memiskinkan dulu, dibikin bodoh dulu orang. Ya. Satu generasi mungkin belum kena, tapi generasi berikutnya. Belum. Coba bayangkan kalau kekayaan alam kita terus dikeruk ya dengan koruptor-koruptor itu, yang menanggung resikonya siapa? Mungkin bukan kita, tapi generasi berikutnya. Mungkin kalau sekarang korupsi banyak marak ya, suap gratifikasi marak gitu. Yang penting kita tidak melakukan gitu, mungkin kita nggak kena. Tapi anak cucu kita, kalau kita biarkan itu tidak kita tidak ingatkan, kita tidak watawasobilak watawasobiso, bukan tidak mungkin korupsi menjadi budaya dan anak cucu kita pun mungkin hari ini tidak menjadi korban, besok pasti jadi korban. Jadi itu alasan saya kenapa saya ikut serta dalam gerakan ini. Jadi kesimpulannya, ayo memimpin dan ayo menginspirasi. Ini saya tidak perlu bacakan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana kiat-kiat menginspirasi dan ini kalau ini saya perlu bacakan. Karena tadi ada idiom bahwa kalau pemimpinnya nggak berintegritas ya percuma. Nah, saya coba kasih sudut pandang lain. Saya setuju dengan itu. Dan Pak Muji Santoso pun berkali-kali menyampaikan pendapat itu. Saya setuju, bukan tidak setuju. Tapi juga jangan tunggu pemimpinnya berubah. Karena SPI itu yang dinilai bukan cuma pemimpinnya. Survei penilaian integritas yang dinilai adalah satu lembaga, organisasi, ASN, kita semua. Bukan. Ada lagi survei lain namanya survei perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS. Keluarnya indeks perilaku anti korupsi. Di 2024 indeks perilaku kita turun atau jauh dari target. Yang dinilai bukan ASN bahkan, bukan pejabat, bukan masyarakat secara umum. Artinya tidak melihat dia pejabat, tidak melihat dia ASN. Masyarakat secara umum masih koruptif. Jadi jangan tunggu pemimpin kita berubah. Pemimpin kita bisa duduk di kursinya karena kita yang pilih. Karena sistem demokrasi kita memilih langsung. Tidak semua bisa kita ubah memang. Tapi yang bisa kita ubah mungkin diri kita. Yang paling mungkin bisa kita ubah ya diri kita dulu. Baru nanti kita bisa mengubah yang lain. Dan selanjutnya latih kepekaan ya. Tuhan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan agar kita berpikir. Mungkin kita jarang baca kitab suci ya gitu ya. Tapi tanda-tanda kekuasaan Tuhan, jangan khawatir, tanda-tanda kekuasaan Tuhan tidak hanya ada di kitab suci. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ketemukan titik baliknya
Deklarasikan, jangan simpan. Deklarasikan bahwa Anda adalah orang yang berintegritas atau anti korupsi. Meskipun Anda di pengadaan barang jasa, meskipun ada di tengah-tengah lingkungan yang masih koruptif. Dan kemudian cari atau buat jejaring dan mulailah menginspirasi. Bisa jadi Anda merasa sendirian di instansi Anda gitu ya, tapi jangan khawatir. Ya, inilah alasan saya kenapa bikin komunitas ini. Dan alhamdulillah banyak yang satu frekuensi ternyata. Awalnya karena saya merasa sendirian, Bapak Ibu. Tapi setelah ketemu Pak Muji Santosa, Pak Satrio Tomo, dan ketemu teman-teman yang lain, ternyata enggak sendirian saya. Ternyata di instansi saya pun ada kok. Tapi juga kita nggak boleh merasa paling suci gitu ya. Karena bisa jadi mereka belum bergabung. Patokannya bukan harus bergabung ya. Artinya eh, bukan berarti Anda berintegritas harus bergabung ke komunitas ini. Enggak. Tapi setidaknya kita ngasih tahu ke Indonesia, ke dunia, ke para koruptor itu bahwa kita ada. Bahwa pengadaan barang jasa pemerintah Indonesia itu enggak kekurangan orang baik, enggak kekurangan orang berintegritas. Kita ada. Dan saya yakin di luar sana banyak banget. Cuman memang mungkin belum tahu, kalau belum gabung atau kemungkinan tidak bergabung. Itu nggak masalah. Saya yakin justru keberadaan komunitas ini adalah untuk menyemangati kita semua. Jangan patah harapan. Nah, saya mau, mudah-mudahan waktunya masih cukup, tidak lama, mungkin 1 menit. Tadi saya bilang, tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu tidak hanya dalam kitab suci, tapi membaca kitab suci itu jauh lebih baik pastinya. Tapi eh, lemahnya saya adalah dulu saya mulai coba mendalami itu, menemukan titik balik saya, sederhana Bapak Ibu, dari hujan. Bapak Ibu pasti pernah belajar di waktu bangku sekolah dasar, hujan itu berasal dari uap air laut, ya kan? Kemudian menjadi awan yang menguap gitu ya. Kemudian awan itu ditiup angin, berkumpul jadi awan mendung, kemudian hujan turun. Seperti itu ya, siklusnya seperti itu. Terus seperti itu, ya nggak? Nah, pernah saya coba tanya ke Bapak Ibu. Pak Satrio Tomo, pernahkah Pak Satrio Tomo menemukan penelitian atau meneliti sendiri hujan yang turun tadi malam, tadi pagi atau kemarin itu dari titik air laut yang mana? Nggak pernah. Nggak pernah Dan ya Pak? nggak pernah tahu itu dia dari mana itu. Nggak pernah ya Pak. Kebetulan Iya, saya juga nggak pernah menemukan. Mungkin belum, mungkin ada tapi nggak tahu ya. Mungkin mungkin ada. Tapi prinsipnya adalah meskipun air hujan itu nggak turun di tempat titik pertamanya dia menguap, di tempat dia ketika masih jadi air lautnya nggak pernah kering. Iya nggak? Air laut sampai sekarang nggak pernah kering, bahkan makin banyak. Terbuktinya ada banyak apa daratan yang tenggelam gitu. Ya sederhana gini, kalau kita berpikiran sempit ya, ya ini ada di penjelasan berikutnya. Kalau kita berpikiran sempit, kita anggap kebaikan kita itu menguap saja gitu, hilang gitu, dan kita nggak berharap kebaikannya, eh, atau kita mengharap kebaikannya, harusnya hujan itu turun di tempat kita untuk kita sendiri gitu, karena kebaikannya kan yang kita kita yang kerjakan. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Biarlah kebaikan kita menguap seperti air laut yang kelak menjadi awan mendung dan balasan ke atas kebaikan itu seperti hujan. Hujan yang baik adalah yang tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya korupsi, gratifikasi, suap itu menimbulkan kerusakan. Berarti dia bukan rezeki yang baik. Nah percayalah, sekalipun hujan tak turun di tempat yang menguap, air laut nggak pernah kering. Saya pernah berada pada fase di mana saya merasa benar, saya merasa berhak mendapatkan balasan atas kebaikan itu, ya, atas kerja keras saya, sehingga saya menganggap, oh ini benar, saya terima aja tuh gratifikasinya, gitu ya. Tapi saya nggak sadar ternyata itu bukan rezeki, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nggak mengalami ya. Saya bukan berarti mengeneralisir pengalaman ini seperti yang Bapak Ibu semua alami, enggak. Tapi ini pengalaman saya mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa menginspirasi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ada secuil manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil.
Saya kira dari saya itu cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Satrio Tomo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lebih apa ya, kayak kalau di kita itu tausiah ya, saling menasihatinya tadi itu ya. Masya Allah. Benar karena memang kalau Iya, bicara integritas ini kan kaitannya pribadi ya, lebih ke situ ya. Akhlak lah kalau kata betul, mungkin bisa dari katakan gitu. betul. Jadi kalau kita Hmm. bicara teori-teorinya ilmunya itu mungkin kalau nggak kita sendiri dari dorongan dari diri kita sendiri itu yang paling kuat itu ya memang sulit ya. Iya. Ya Bapak memang, Ibu iya, ya, silakan. Bapak Ibu ini kita sudah masuk ke sesi diskusi. Ini temanya memang eh, sangat luas ini terkait integritas ini Bapak Ibu. Pasti dalam bekerja apapun halangannya, apakah itu korupsi ataupun bentuk-bentuk yang lain, itu yang namanya integritas itu pasti di situ eh, apa menjadi taruhannya itu. Nah, dan Bapak Ibu yang mungkin atau mau ada ingin diskusi, sharing, atau bahkan mungkin berbagi pengalaman ya kait dengan bagaimana kita mengelola integritas kita selaku pengelola pengadaan barang dan jasa, sangat dipersilahkan. Mungkin sebelum sebelum ini karena belum ada yang raise ataupun pertanyaan di chatnya udah ada ya. Tapi mungkin gini dulu Mas Mas Haji ya izin dulu nih. Ini Iya, siap. saya tanya nih satu satu pertanyaan ini. Ya. Eh, Kalau Mas Haji sendiri nih memperjuangkan integritas dan ya mohon maaf ya mungkin kalau di Mas Aji di lingkungannya mungkin udah kondusif ya cukup kondusif lah ini tapi kalau kita masih ada di lingkaran setan itu gimana Mas? Ya, Pak, izin. Dimanapun kita berdinas ya, Pak, dimanapun kita berada itu, saya tidak bisa bilang tidak ada ujian integritasnya. Ya mungkin ada, kebetulan di tempat di lingkungan saya sudah cukup kondusif, tapi mungkin di lingkungan yang lain tidak kurang kondusif. Tapi bukan berarti ujian integritasnya tidak ada. Karena tadi saya mau menyambung sedikit tadi tentang tausiah, karena memang integritas ini dekat banget dengan keimanan, Bapak Ibu. Kalau kita berintegritas, otomatis ya, Bapak Ibu pasti eh, tingkat keimanannya insya Allah bisa meningkat atau lebih dekat dengan agama gitu. Karena sangat 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 terhubung sekali. Dan di ajaran agama kita, mungkin di ajaran Muslim ya bagi khususnya itu kan ada firman Tuhan yang bilang firman Tuhan yang berbunyi eh, dan tidaklah seorang mengaku beriman tanpa diuji. Jadi semakin tinggi keimanan kita, dimanapun kita bertugas, ditugaskan, ya pasti ada ujiannya, Pak. Jadi kalau ditanya bagaimana menghadapi lingkungan yang belum kondusif gitu, bukan berarti saya tidak mengalami ya, bukan berarti saya tidak mengalami karena ujiannya pasti ada. Bisa jadi bukan dari rekan kerja atau atasan, Pak, tapi dari yang lain. Nah, bagaimana menghadapinya adalah kalau kita punya integritas, ya, insya Allah bisa dengan mudah, Pak. Kan pakemnya gampang, pakemnya gampang ya. Kalau dengan kitab suci pasti dengan ajaran agama ya gampang, pasti ada di kitab suci. Kalau dengan apa kita lebih turunkan lagi levelnya, ya tadi nilai-nilai integritas itu ada 9. Jujur, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Kalau kita berbuat sesuatu melanggar 9 nilai itu saja, udah pasti ada stabilizer ya langsung. Oh, balik lagi ke track yang lurusnya. Atau kalau mau pakai pasal 7 Perpres 46 tentang etika pengadaan, ya kita lihat aja dalam melaksanakan tugas, ada yang bertentangan sama etika itu ya udah tinggalkan balik ke apa namanya track yang lurus. Nah, masalahnya adalah mungkin tidak semua menghadapi ancaman yang serius gitu ya.
Kalau kita bertahan dengan integritas itu, ada yang mendapatkan intimidasi atau ancaman gitu. Nah, inilah yang saya juga sebut kenapa integritas dekat dengan keimanan. Karena seseorang diuji itu tidak mungkin di luar kesanggupannya, Pak. Bisa jadi, ya, saya sering pakai istilah ini. Kalau bahkan ada pengadaan yang dikriminalisasi atau dipenjara, zaman dulu, ya, ada pengadaan yang dikriminalisasi atau dipenjara karena dia sudah berbuat benar, gitu ya. Apalagi cuman dipindahkan ke bagian lain, itu kan mungkin bentuk apa namanya tekanan-tekanan juga. Kalau sampai dikriminalisasi aja, dipenjara aja. Zaman dulu ada laki-laki yang karena ketampanannya pun dipenjara, Pak. Cuma karena ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kan kalau kita sudah berbuat benar gitu ya, dan kita bukan nabi di penjara, qadarullah. Bisa jadi itu cara Tuhan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan korupsi. Ini apa ya? Treatment terakhir ya. Bukan berarti kita pasrah gitu dikriminalisasi enggak. Ya kita harus berikhtiar, berjuang membela menegakkan keadilan memperjuangkan hak-hak kita dan kita rekan-rekan yang lain yang melihat rekan kerja yang dikriminalisasi pun harus berani bersuara, berani menolong, berani membantu. Tapi ini jalan terakhir. Kalau sampai itu terjadi, ya itu Pak kuncinya. Makanya integritas itu memang lekat dengan keimanan, Pak. Jadi kalau untuk menghadapi lingkungan yang tidak kondusif, ya s- kalau saya pribadi caranya seperti itu. Mungkin bisa membantu mudah-mudahan. Baik, Mas. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya, kita semuanya Amin. diberi kekuatan dan kemudahan ya. Nah, Amin. Amin. ini kita ada pertanyaan dari Bu Nurul dari Kabupaten Blitar. Satu, ada tiga pertanyaan nih. Sebagai pengelola pengadaan yang berintegritas ketika ada intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengadaan, sedangkan lingkungan kita tidak mendukung, nih apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bisa disimpulkan penting menjadi pemimpin yang berintegritas, memberi contoh atau dapat menjadi inspirasi dan berani menindak tegas semua penyimpangan. Yang ketiga, Ya. yang belum menjadi kebiasaan adalah saling menasihati untuk tidak melakukan kejahatan dan kesadaran dalam melaksanakan perintah agama, yaitu larangan melakukan kejahatan seperti penjelasan Mas Haji tadi. Iya. Silakan Mas ditanggapi Mas. Oke, siap. Yang nomor satu ya, terkait intervensi politik atau tekanan dari pihak eksternal, saya kira tadi sudah dijawab dengan pertanyaannya Pak Satrio juga ya. Ya, Ya, memang ya harus, kalau sudah punya integritas, ya pasti sudah otomatis Bu Nurul. Jadi kita nggak perlu bingung. Yang penting sekarang punya integritasnya dulu aja. Kalau belum kenal ya pelajari. Pelajarannya gampang, nggak sesulit bikin HPS. Nggak sesulit bikin kontrak atau bikin spek teknis, enggak. Sebenarnya kita pun saya yakin sudah bisa jadi sudah menjalankan itu, cuma nggak kenal, oh ini integritas toh namanya gitu. Kadang kita kayak suka kayak gitu terus. Ya, jadi coba kenali, pahami, terus deklarasikan, baru implementasikan dan ajak orang lain gitu ya. Insya Allah nggak akan sulit gitu kalau sudah punya. Nah, yang kedua, apakah bisa disimpulkan penting menjadi pemimpin yang berintegritas? Ya penting, betul. Nah, masalahnya tadi pemimpin yang memegang kekuasaan, betul itu pemimpin. Tapi dalam aspek yang lain bisa jadi pemimpin kita bukan beliau gitu ya. Dalam hal ini kayak tadi saya contohkan dalam melaksanakan pengadaan, pemimpin saya Pak Muji Sentosa. Karena beliau inspirator saya dalam pengadaan dan mungkin ada inspirator-inspirator lainnya gitu. Jadi jangan dipersempit definisi pemimpin ini sama pemimpin yang hanya memegang jabatan atau kekuasaan. Nah, bisa jadi juga pemimpinnya adalah Bapak Ibu sendiri. Coba dalam tender seleksi di atas 100 miliar gitu kan, penetapan pemenangnya ada di bawah 100 miliar. Penetapan pemenang kan bisa jadi ada di bawah Bapak Ibu ya, sebagai pokja pemilihan gitu.
Nah, harusnya kalau siapapun itu ya pihak-pihak lain yang berusaha mengintervensi pemenangnya jangan yang ini ya atau mana yang ini aja ya. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu adalah pemimpinnya dalam lingkup tender, ya saya yang menentukan dong. Masa orang lain ini yang menentukan pemenangnya siapa? Kan yang evaluasi saya. Gitu ya. Jadi jangan mempersempit definisi pemimpin itu. Dan satu lagi mengenai pemimpin ini. Dalam konsep ketatanegaraan, kalau nggak salah kita belajar dulu konsep separating of power ya. Pemisahan kekuasaan atau gagasannya Montesquieu yang terkenal yaitu trias politika. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, di dalam gagasannya Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif ini posisinya sejajar, Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang lebih tinggi di antara yang lain. Jadi kalau kita anggap dalam situasi sekarang, ya katanya sih Indonesia kan pakai konsep itu juga ya, pemisahan kekuasaan. Kalau ada yang melebihi kekuasaannya di antara ketiga itu, berarti kita udah nggak nerapin kias politika. Ya, berarti udah kacau nih. Terus demokrasinya gimana? Dan dari aspek demokrasi sendiri, kan yang milih pemimpin kita, yang memilih legislatif kita, yang memilih eksekutif kita, pimpinan eksekutif kita, ya. Mungkin yudikatif enggak ya? Loh, berarti kalau yang memilih kita, pemimpinnya siapa? Bukankah kekuasaan ada di tangan rakyat? Ya. Jadi dalam situasi tertentu, mungkin kita hormat sebagai pemimpin karena memang dia menduduki jabatan yang penting, mewakili negara kita, mewakili bangsa kita untuk bangsa lain. Tapi dalam situasi yang lain, kita yang memilih mereka loh. Pemimpinnya siapa? Maka itu mulai dulu dari diri kita sendiri. Kalau pemimpin kita saat ini mungkin belum sesuai dengan harapan kita, bisa jadi ya mungkin kita juga belum sesuai harapan yang pemimpin-pemimpin itu. Ya, jadi fokusnya ke diri sendiri. Yang ketiga, yang belum menjadi kebiasaan ya, betul. Mudah-mudahan saya doakan Bu Nurul dan semuanya kita bisa jangan takut untuk mulai menasihati. Ya, menasihatinya gimana ya mungkin pasti ada keterbatasan. Ya, kita nggak bisa menasihati ke semua orang dengan cara yang sama. Kalau ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, mungkin kita bisa pakai bahasa yang tegas. Tapi kalau ke atasan kan enggak ya. Ke atasan lebih sifatnya izin Pak, saya punya usul. Nah, gagasan, saya punya pendapat. Diterima syukur nggak terima ya udah karena tugas kita hanya menyampaikan. Mungkin itu menurut. Baik, terima kasih Mas Aji ini. Nah, ini kayaknya apa? Kalau bicara integritas mungkin orang lebih banyak pada merenung mungkin ya. Karena Siap. ya karena Iya, karena iya. nanti mentok gitu ya. Biasanya mentok Iya, ketika udah di lingkungan kerja itu iya, iya. akhirnya mentok karena Iya. Karena mungkin persoalannya pasti itu aja, Pak. Dan Heeh, relatif relatif tipikal di setiap tempat. ya. Jadi Dan sudah mewakili. Pertanyaan Bu Nurul keputusannya mungkin sudah balik mewakili. kepada diri sendiri lagi itu tadi. Oke, Berani nggak betul. nih gitu kan. Gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin ada ini eh, tanggapan dari Pak Muji Santo. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Satrio Tomo sama Pak Adi telah menggambarkan apa integritas yang mungkin bagi kita masih di awal lebih detail lagi ya. Ya bagi kita kegiatan hari ini atau pelajaran tentang integritas adalah bagaimana itu sudah bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita mulai dari sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan diri sendiri, ya berarti kita sudah berpihak pada integritas ya. Jadi nggak usah takut masalah rezeki dan sebagainya, ya rezeki apa, jabatan dan sebagainya. Pasti kita akan berkalah dalam hidup ini kalau kita memegang tadi ya integritas. Demikian, mungkin ada waktunya masih ada ya? Masih, Pak. Ada 15 Masih. menit. Silakan kalau mau dilanjut. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Mungkin dari Mas Aji mungkin ada tambahan ataupun closing statement. Ya, Silahkan. izin. Saya sebenarnya hanya meneruskan apa yang selalu didengungkan sama
inspirator saya, Pak Muji Santosa. Yaitu tentang bagaimana kita memahami korupsi dalam pengadaan. Mungkin tadi tidak tertuang ya dalam paparan saya ya. Eh, Ya kita kalau dari aspek penindakan, ya, aspek penindakan yaitu aspek yang kasus-kasus yang sering muncul, ya, yang berbau-bau pengadaan, ini mayoritas itu eh, berada pada eh, kategori pengadaan yang kerugian negara, masuk ke delik kerugian negara. Padahal sebenarnya delik ini adalah delik yang unik, yang kalau saya bilang unik kenapa? Karena cuma ada di Indonesia kalau kata Pak Muji. Di negara-negara lain kita nggak akan mungkin tidak akan temukan itu. Mungkin ada, bukan berarti nggak ada di negara lain, tapi penanganan atau penindakannya lebih mengedepankan apa namanya ganti rugi atau pengembalian kerugian negara kepada kas negara atau kas daerah. Nah, di uniknya di Indonesia justru ini menjadi pasal karet yang bisa menjerat banyak orang, bukan hanya orang pengadaan ya. Ya, ya, mungkin salah satu yang sekarang sedang sedang diusut ada Bapak Ibu tahu lah, saya nggak perlu sebut kasusnya ya, yang melibatkan Menteri Perindustrian atau Perdagangan, saya lupa di era sebelumnya. Ya itu kan itu masuk apa delik itu, delik kerugian negara, dan juga banyak teman-teman di BUMN yang terjerat dengan delik ini. Nah, memang kalau dari kita baca sejarahnya, kalau teman Bapak Ibu nanti ikut pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas, itu kita belajar tentang sejarah peraturan perundang-undangan atau regulasi tentang anti korupsi yang pernah ada di Indonesia. Nah, delik kerugian negara ini sejarahnya muncul itu karena untuk menjerat dulu apa namanya pemburu-pemburu rente yang ada di BUMN memang. Pada saat itu memang ada peralihan dari masa kolonial Belanda ke masa pergerakan masa kemerdekaan atau diambil alih BUMN tersebut ke pemerintah ya, jadi menjadi BUMN. Nah, itu asal mulanya itu. Waktu itu tokohnya yang menggagas itu adalah Pak Jenderal Anumerta Ahana Sution. Ya, sayangnya dunia sudah berkembang, bahkan sekarang BUMN-nya pengambil alihannya sudah semua di bawah pemerintah, tapi tidak dibarengi dengan penyempurnaan regulasi. Tapi mudah-mudahan di KUHP yang baru ya, nanti yang mulai berlaku 2026, ada harapan ya, ada harapan apa namanya penindakan tipikor ini berjalan lebih baik. Ya, kita nggak boleh putus harapan meskipun nanti pada perjalanan pasti ada aja kurangnya gitu ya Pak. Eh, dan kemarin juga Pak Muji sempat nyampein ke kita semua ya. Pak Chandra Hamzah ya, Prof. Chandra Hamzah sudah memperjuangkan itu di MK, menggugat pasal 2 dan 3 itu. Yang mudah-mudahan ya ke depan regulasinya makin baik gitu. Ya. Kita harus berantas keserakahannya ya, bukan karena kesalahannya. Ya, bukan karena ketidaksengajaannya atau karena kebodohannya gitu. Justru kebodohan ya harus dididik ya. Karena salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sih mungkin tambahannya Pak Satrio Tomo. Baik, terima kasih Mas atas perannya dan juga nasihatnya sebagai bahan renung kita semua khusus selaku pelaku pengadaan barang apapun yang kita kerjakan ASN. Semoga kita tetap bisa memiliki integritas di dalamnya sehingga eh, apapun besar kecilnya rezeki yang kita terima, apapun itu bentuknya, semuanya menjadi berkah bagi kita dan keluarga kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Uh, dan uh, Bapak Ibu sekalian, uh, kita pada acara kita pada hari ini cukup. Cukup sekian, marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada Mas Sasto Aji dan Mawan, dan juga kepada Pak Muji Santosa serta kawan-kawan sekalian yang masih bersama untuk belajar bareng tentang pengadaan barang dan jasa. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Muji Santosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Aji, Pak Satrio Tomo. Ya, semoga kegiatan kita bermanfaat. Bapak Ibu, jangan lupa